Denny suaranya nanti sedikit, ya ngaca lah, ngaca. Apa saja kesalahan panjenengan itu. Termasuk juga ini, jika organisasi advokat memanggil panjenengan untuk diklarifikasi tentang unggahan-unggahan kemarin. Bisa juga dipanggil oleh kepolisian. Soalnya kan sudah ada yang melaporkan fitnahan Anda itu. Kalau ada panggilan polisi, ayo hati-hati loh, tetap masih mau datang loh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam rahayu, salam sejahtera, salam sehat, seger waras katanya. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ini setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu 2024 bakal menggunakan sistem proporsional tetap terbuka. Ini kira-kira loh ini. Kira-kira Bang Denny Indrayana masih punya muka enggak ya? Jangan-jangan tertinggal di Australia ini. Bicara hukum di Indonesia, Pak Denny Indrayana sebelumnya sempat merumorkan jika sistem pemilu akan diubah katanya dari terbuka menjadi tertutup. Itu kata Pak Denny. Wah, kembali ke Orde Baru nih. Nah, dia sesumbar mendapatkan informasi dari orang yang kredibel. Malahan sampai bisa loh memetakan itu dengan detail itu. Dari 9 hakim konstitusi, 6 orang katanya setuju diubah jadi sistem proporsional tertutup. Dan yang 3 hakim menginginkan tetap terbuka. Nah, ini rupanya ini informasi yang disampaikan Bang Denny itu apos-apos ternyata. Palsu, bohongan. Gitu ini. Ini menandakan kenalannya Pak Denny yang katanya orang kredibel itu ternyata suka memberi informasi palsu. PHP itu loh. Nah, bagaimana bisa loh seorang lawyer internasional loh mendapatkan informasi kok bodongan, bohongan, nggak bisa dipercaya itu namanya. Nah, ini teman-teman saya malah pada kepo ini, Siapa sih temannya Pak Denny yang katanya kredibel itu? Di warung kopi banyak yang tanya itu, kok siapa ya sebenarnya? Berani disebutkan enggak nih namanya? Yang katanya kredibel itu, mungkin Pak Refli Harun mungkin. Atau Pak Rocky Gerung, atau Pak Amin Rais, si People Power, atau Pak SBY sendiri yang kredibel itu loh. Nah coba, sekredibel apa sih yang dikatakan oleh Bang Denny ini? Ini jangan-jangan loh, ini jangan-jangan cuma karangannya Bang Denny aja ini. Atau bahkan baru halusinasi. Wah, repot sih logo ini. Agar kemudian Bang Denny bisa terus-menerus menyerang pemerintah. Ini kena penyakit apa ini? Senengane nyerang pemerintah. Ini dah lucunya lagi. Setelah tahu MK memutuskan pemilu masih memakai sistem proporsional terbuka, komentar Pak Denny soal keputusan itu katanya merupakan bentuk daulat rakyat. Putusan MK juga sangat komprehensif, mudah dibaca alur dan konsisten logikanya. Ngeles. Ya wong hukum biasa lah. Lah Pak Denny juga menyampaikan viralnya bocoran putusan MK yang diunggahnya itu menjadi pengawalan efektif. Tidak ada satupun ucapan permintaan maaf loh. Setidaknya menyinggung status sebelumnya yang membuat tuduhan ngawur itu. Itu ngawur itu loh. Pak Denny itu menjadi cerminan loh. Seorang pakar hukum loh. Bagaimana kualitas pejabat hukum Indonesia saat masih dipimpin Pak SBY dulu kalau begitu. Wakil Menteri Wamenkumhamnya kayak gini kan repot ini. Nah, apakah MK akan diam saja dengan tuduhan yang sebelumnya dilontarkan oleh Pak Denny? Ya, untungnya tidak. Pak Saidi Isra, salah satu hakim MK, menyebutkan bakal melaporkan tuduhan itu ke organisasi advokat.
baik di dalam negeri maupun di Australia. Loh, ini ciloko ini. Mengapa harus sampai ke Australia? Ya sebab selama ini Pak Denny membuka salah satu kantornya di sana, mengetahui bakal dilaporkan. Wah, ini bukan mengklarifikasi loh. Pak Denny malah gaya-gayaan ini. Kalau menghormati MK yang tidak menggunakan tangan negara dalam hal ini, pasti MK akan melaporkan ke kepolisian. Tapi Pak Denny orang kroso blas ini. Jika bentuk laporan ke organisasi advokat ini menunjukkan hakim MK tahu prosedur hukum. Bagi mantan Wamenkumham era Pak SBY ini, tuduhan bocornya putusan MK yang diunggah di medsosnya, katanya Pak Denny itu sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran. Kok enak kok menyebut unggahan dia sebagai bentuk kebebasan dan menyampaikan pendapat dan pikiran. Sing kepiye? Bagaimana ceritanya? Logikanya itu jangan campur-campur adukan seperti itu. Bang Denny itu kan menyebut dapat bocoran tentang putusan MK loh. Jangan salah, ini bocoran keputusan loh, bukan menyebut prediksi loh. Memaparkan akan ada 6 hakim konstitusi yang setuju sistem proporsional tertutup dan 3 hakim dissenting opinion tetap terbuka. Ini menunjukkan bukan pendapat ini. Ini sudah kesimpulan atau kejadian sebenarnya, bukan menyampaikan pendapat dan pikiran. Wah, repot ini Bang Denny. Ini jujur ini. Pusing juga ini menganalisis argumentasi Pak mantan calon gubernur Kalsel ini yang gagal itu. Lah dia nggak bisa kok membedakan opini dengan asumsi, persepsi serta fitnahan ora bisa. Piye ini? Nah, untungnya dia itu sudah tidak mengajar di UGM. Sehingga logika berpikirnya mahasiswanya bisa kacau kalau begitu tuh. Nah, apa kacaunya? Pikiran seorang lawyer bakal muncul ketika mereka masuk partai. Ya toh? Mesti gitu. Mestinya sih tidak harusnya. Tapi kok faktanya ya seperti itu loh. Harusnya kan klop ini antara pakar hukum masuk politik tuh harusnya klop itu. Kata-katanya harusnya elegan. Wah ini orang cetha ini lah. Pak Denny juga sempat mengunggah tulisan kalau dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian sebagai upaya penjagalan Pak Anies sebagai capres. Nah, seperti kita tahu loh, kasus ini menjadi kasus kedua yang dialami oleh kader Nasdem di pemerintahan. Intinya Pak Denny pengen menggiring pemikiran kita, pemikiran masyarakat itu kalau mentersangkakan kader Nasdem bakal membuat citra capres koalisi perubahan jadi buruk. Wah, terzolimi. Sehingga bisa disimpulkan proses hukum itu bakal mempengaruhi elektabilitasnya Pak Anies. Ini jarene Pak Denny. Tapi ingat loh, masyarakat sudah cerdas loh. Seorang bakal terpengaruh itu loh. Nah, kenapa Pak Denny bisa mikir ke sana? Itu terlalu rumit lah itu. Yang sederhana adalah dengan 2 kasus besar yang dihadapi oleh Nasdem di waktu yang berdekatan ini, membuktikan penjegalan itu malah dilakukan oleh mereka sendiri. Coba saja mereka tidak korupsi, ya tentu elektabilitasnya Pak Anies tidak akan terpengaruh. Lah kalau memang melakukan tindak pidana korupsi, apa ya penegak hukum akan diem aja? Berarti yang disampaikan Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu pada Pak Denny terbukti bahwa yang jegal Pak Anies dan koalisi perubahan itu ya kelompok mereka sendiri. Nah, kasus-kasus korupsi yang terbongkar tahun 2023 ini menunjukkan penjegalan Pak Anies malah dilakukan oleh Nasdem sendiri. Ya loh. Pak Denny lupa loh. Dulu jelang masa jabatan Pak SBY habis, kira-kira tahun 2009. Banyak loh kader Demokrat berhadapan dengan hukum. Ada Pak Nazarudin, ada Mbak Enji, ada Pak Andi Malarangeng, ada Mas Anas Urbaningrum. Lah kenapa waktu itu Pak Denny tidak bereaksi? Nah, kenapa waktu tidak menyebut sebagai penjegalan pada Demokrat? Halo? Masih menyimak paparan saya enggak ini? Supaya jelas, supaya paham. Bukan itu saja. Kasus ini
bisa menghalangi atau mempengaruhi suara Pak Denny loh dalam pemilihan legislatif mendatang. Nah, kalau Pak Denny maju untuk Demokrat dari Dapil Kalimantan Selatan 2, yakni meliputi Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarbaru, dan Banjarmasin, tentu status medsos yang Anda unggah ini menyebabkan kegaduhan politik di sana. Jika nanti Pak Denny di pemilu 2024 tidak banyak mendapatkan suara, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan pemilih. Introspeksi sajalah. Siapa yang membuat orang ilfil kehilangan selera? Orang minat belas sama jenengan itu kalau cara pilih. Ibaratnya begini. Kita lagi nyari seorang istri atau pendamping hidup. Kalau ketemu orangnya itu cerdas, itu cantik, tapi sukanya nyinyir, ngerasani tanggane, memfitnah orang, suka merasa paling benar, paling jagoan, galak meneh. Kira-kira dia pantas kan jadi pendamping? Ya enggak lah. Nggak mau milih loh. Sehingga bila Pak Denny suaranya nanti sedikit, ya ngaca lah, ngaca. Apa saja kesalahan panjenengan itu. Termasuk juga ini, jika organisasi advokat memanggil panjenengan untuk diklarifikasi tentang unggahan-unggahan kemarin. Bisa juga dipanggil oleh kepolisian. Soalnya kan sudah ada yang melaporkan fitnahan Anda itu. Kalau ada panggilan polisi, ayo, hati-hati loh, tetap masih mau datang loh. Harus mau itu, masa layar dipanggil polisi takut. Kalau nuduh suaranya keras, ya ntar kalau dipanggil Pak polisi ya jangan banyak alasan, ya harus berani. Hadapi juga dengan keberanian. Tidak perlu trauma dengan banyaknya kader Demokrat yang tersandung korupsi. Itu kan dulu menjelang tahun 2009. Tenang saja Pak Denny, tenang. Nggak apa-apa. Kayaknya kader Demokrat paling tidak untuk 10 tahun ke depan bersih dari kasus korupsi. Tenang aja lah. Prediksi saya itu bukan disebabkan sekarang kader Demokrat sudah kuat integritasnya, tapi ya karena tidak ada yang jadi pejabat pemerintah. Gimana mau korupsi kalau tidak punya anggaran dari APBN? Bener nggak Pak? Nggak ada korupsi di Partai Demokrat. Saya kira gitu menurut Om Begawan tuh. Oke ya, kalau gitu sampai ketemu lah. Sampai dengan ngompol ngopini politik berikutnya. Sampai jumpa. Salam Begawan dalam ngopini politik. Salam.